Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Di video kali ini Mimin mau membahas tentang film berjudul Bird Box Barcelona yang baru saja rilis. Sebenarnya ini merupakan spin-off film dari film Bird Box. Berlatar belakang di Barcelona di saat dunia menjadi kacau karena adanya makhluk mistis yang mempengaruhi manusia untuk melakukan bundir. Manusia yang tersisa harus bertahan hidup dengan menutup matanya supaya tidak terpengaruhi oleh makhluk itu. Bagaimana cara mereka bertahan dan apakah masih ada kehidupan yang layak setelahnya? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film berlatar belakang di Barcelona saat adanya makhluk mistis yang membuat populasi makhluk hidup menjadi turun drastis. Terlihat seorang ayah bernama Sebastian dan putrinya bernama Anna berhasil bertahan hidup saat ini. Di tengah kekacauan, Sebastian akhirnya menemukan sebuah tempat yang memungkinkan Anna untuk bermain sepatu roda. Saat sedang bermain, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Sebastian dan Anna pun bergegas pergi dari sana. Namun sayangnya, Sebastian tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok tunanetra dan mereka pun berhasil mengambil semua barang serta persediaan makanan milik Sebastian. Awalnya Sebastian hendak melawan, tapi Anna melarangnya dan ia pun akhirnya mengurungkan niatnya. Setelah memakai kacamata hitam, Sebastian dan Anna pun keluar dari bangunan itu. Hal ini karena mereka harus menutup mata. Jika tidak, saat mereka melihat makhluk mistis itu, maka mereka akan bundir secara sukarela. Dapat dilihat keadaan Barcelona sudah sangat kacau akibat makhluk mistis itu. Orang-orang yang bertahan pun membuat kelompok sendiri dan bersembunyi untuk bertahan hidup. Di tengah perjalanan, Sebastian dan Anna mendengar adanya rombongan orang yang sedang berjalan sambil menutup mata mereka dengan kain. Sebastian pun menyuruh Anna untuk bersembunyi karena harus memastikan mereka bukanlah orang jahat. Kemudian Sebastian pun meminta bantuan mereka dan mengaku dia habis dirampok. Awalnya mereka tidak mau membantunya, tapi saat mendengar Sebastian tahu letak generator, mereka pun akhirnya menolong Sebastian dengan terlebih dulu mengajaknya ke tempat persembunyian mereka. Pastinya dalam keadaan saat ini, generator adalah hal yang penting. Hal ini karena generator dapat dipakai untuk menyalakan lampu di malam hari ataupun pemanas ruangan. Mereka pun telah sampai di tempat persembunyian, yaitu sebuah terminal bis. Kemudian, Sebastian pun dibawa kepada seorang dokter untuk diobati terlebih dulu. Kelompok ini ternyata adalah orang-orang baik. Mereka menerima Sebastian dengan ramah. Bahkan pada malam harinya, mereka juga mengajak Sebastian untuk makan bersama. Kalian juga pasti merasa janggal kan dengan adegan ini? Masa iya? Sebastian tega makan sendirian, sedangkan putrinya masih bersembunyi di luar. Di saat makan, seorang kakek yang tunanetra menceritakan bahwa ada beberapa orang yang bisa melihat makhluk mistis itu. Dugaan si kakek yaitu, orang-orang tersebut adalah suruhan dari makhluk mistis yang membantu supaya para manusia melihat makhluk itu. Sebelumnya si kakek sempat tertangkap oleh mereka, tapi ia dengan sigap membuat dirinya sendiri menjadi tunanetra, sehingga ia pun tidak jadi bundir. Di saat yang lain sudah tidur, ternyata Sebastian berniat jahat. Ia secara diam-diam mengambil semua kunci bis dan berniat keluar dengan membawa orang-orang yang sedang tertidur di dalam bis. Sebastian mencoba semua kunci bis itu hingga pagi hari tiba. Aksi Sebastian pun diketahui oleh si dokter. Tapi meskipun telah dipergoki, ia tetap nekat membawa bis itu keluar gedung. Bis itu pun terbalik membuat para penumpang terluka cukup parah. Tak disangka ternyata Sebastian adalah kaum yang diceritakan oleh si kakek. Ia pun mencoba membujuk satu persatu orang di bis itu untuk membuka mata. Dalam penglihatan Sebastian, setiap dari mereka melakukan bundir, ada cahaya emas yang menuju ke atas langit. Tindakan Sebastian ini karena ia meyakini bahwa hal yang ia lakukan adalah bentuk pertolongannya terhadap manusia supaya mereka bisa bebas. Sebastian menganggap dirinya adalah pengembala
bersalah, sedangkan orang-orang yang masih hidup adalah domba-domba yang tersesat dan membutuhkan bantuannya. Tindakan kejam yang dilakukan Sebastian ternyata adalah suruhan Anna, di mana jika ayahnya berhasil menyelamatkan semua domba, maka mereka akan segera bertemu. 9 bulan yang lalu, Sebastian masih bekerja sebagai direktur perusahaan kincir angin. Namun suatu hari, dia melihat berita tentang semua orang di seluruh dunia melakukan bundir. Dikarenakan putrinya masih di sekolah, Sebastian pun diminta oleh istrinya untuk menjemput Anna. Saat mengantri untuk naik kereta bawah tanah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah makhluk mistis itu. Namun untungnya ia segera pergi dari kerumunan dan ia pun selamat. Sesampainya di sekolah, Sebastian dengan cepat membawa Anna untuk keluar. Namun saat melewati gereja, Sebastian dan Anna bertemu dengan seorang pastor. Kemudian pastor itu berkata hal ini telah lama dinantikannya. Makhluk mistis itu adalah makhluk yang sangat indah dan ia datang untuk menjemput manusia, supaya mereka bisa segera menghadap Tuhan. Sebastian pun meminta Anna untuk tidak memalingkan matanya dari kalungnya. Sementara Sebastian akan berusaha membawa Anna sampai ke rumah. Saat bertemu dengan istrinya, tiba-tiba saja istrinya tertabrak sebuah mobil. Kembali ke masa sekarang, Sebastian dan Anna kembali memakai kacamata hitam yang sebenarnya tembus pandang. Mereka kembali menyusuri jalan untuk mencari orang-orang yang masih selamat. Pada jasad orang-orang terdapat tanda mata di dahi mereka yang sepertinya sengaja digambar oleh seseorang. Beberapa saat kemudian, Sebastian kembali menemukan target yang baru. Ia menemukan seorang wanita bernama Claire yang sedang mencari obat. Claire datang bersama dua pria yaitu Rafa dan Octavio, serta dua anjing mereka yang bertugas menuntun jalan. Dengan menggunakan trik sebelumnya, Sebastian mengaku bahwa ia mengetahui letak generator sehingga kelompok ini pun setuju membantunya. Sebastian pun dibawa ke tempat persembunyian mereka yaitu bunker. Selain mereka, ada juga seorang anak perempuan bernama Sofia dan sepasang suami istri bernama Isabel dan Roberto. Sofia yang berbahasa Jerman selama ini kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di bunker. Ternyata Sebastian bisa berbahasa Jerman, sehingga ia pun membantu mencari tahu asal-usul Sofia. Sofia mengaku datang ke Barcelona bersama ibunya. Namun saat kedatangan mereka, tragedi ini pun terjadi. Ia pun terpisah dari ibunya. Sebelum berpisah, Sofia dan ibunya sempat mendengar siaran di radio yang mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat yang aman di atas gunung, yaitu sebuah kastil bernama Montjuic. Untuk bisa sampai ke sana, mereka perlu menaiki kereta gantung. Dengan informasi itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana karena mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama di tempat persembunyian mereka sekarang ini. Setelah berjalan lumayan jauh, mereka pun beristirahat di sebuah gedung. Saat semua sedang tidur, Sebastian sengaja memotong sedikit tali kedua anjing Rafa. Karena dengan kehilangan kedua anjing itu, mereka akan kehilangan arah. Benar saja, saat kembali melanjutkan perjalanan, tali anjing itu pun putus. Claire dan kelompoknya kembali dihantui suara makhluk mistis itu. Mereka seperti mendengar suara orang-orang yang mereka cintai dan suara itu menghasut mereka untuk membuka penutup mata. Bahkan Rafa yang sedang mencari kedua anjingnya pun tertarik untuk membuka penutup matanya sehingga ia pun akhirnya bundir. Kedua anjingnya pun mendekati jasad Rafa dan secara tidak sengaja penutup mata anjingnya pun juga terlepas. Saat Roberto mulai mendekati jasad Rafa, salah satu anjing yang sudah terpengaruh pun menggigit tangan Roberto. Octavio pun segera membunyikan peluitnya supaya yang lain mengikutinya masuk ke sebuah gedung. Setelah membuka penutup mata, mereka menyadari bahwa Rafa sudah tewas dan tangan Roberto telah terluka. Dari kejadian ini, Octavio menyimpulkan bahwa makhluk mistis itu adalah makhluk kuantum yang tidak memiliki wujud yang pasti. Mereka mempengaruhi otak manusia sehingga manusia pun bisa mendengar suara-suara atau melihat orang yang mirip dengan orang yang mereka kenal. Semua itu tergantung dari ketakutan, duka, dan rasa sakit yang mereka miliki.
Setelahnya, Sebastian melihat Sofia yang merasa takut dan bersedih. Ia pun mencoba menghibur Sofia dan memberikan kalung milik Anna. Disinilah kita disadarkan bahwa Anna yang selama ini kita lihat hanya halusinasi dari Sebastian saja. Seperti teori Octavio tadi, Sebastian sepertinya melihat makhluk mistis itu dengan wujud Anna. Sebelumnya ternyata Anna telah tewas saat dipaksa membuka mata oleh pastor. Sejak saat itulah, Sebastian menjadi berhalusinasi bahwa ia tetap bersama Anna dan ia pun menuruti semua perkataan Anna. Saat ini, pastor dan anak buahnya masih terus memburu orang-orang yang masih hidup dengan mempercayai bahwa ia adalah tangan kanan Tuhan yang harus membebaskan jiwa manusia. Para manusia itu pun ditandai lambang mata olehnya sebelum akhirnya dipaksa membuka mata. Pada malam harinya, luka Roberto semakin parah sehingga ia memerlukan antibiotik. Claire, Octavio, dan Sebastian pun naik ke lantai atas gedung untuk mencari antibiotik. Di sebuah unit, mereka dengan penutup matanya berusaha untuk menutup semua jendela di unit itu. Namun Sebastian dengan sengaja membiarkan satu jendela terbuka dan membohongi Octavio. Dikarenakan percaya, Octavio pun membuka penutup matanya dan mencoba membuka matanya. Hal ini membuat dirinya melakukan bundir. Berbeda dari biasanya, tidak ada cahaya emas yang keluar dari badan Octavio. Sebastian pun terdiam. Claire yang masih berada di ruangan lain menyadari adanya keributan. Ia pun kembali memakai penutup matanya dan menghampiri Sebastian dan Octavio. Di sisi lain, Anna menghasut Sebastian dengan menyuruhnya membuka penutup mata Claire. Namun Sebastian mulai ragu dan akhirnya pergi bersama Claire. Mereka telah mendapatkan antibiotik untuk Roberto, namun sayangnya malah kehilangan Octavio. Sejak kejadian itu, Sebastian semakin meragui perbuatannya selama ini. Sebelumnya ia selalu berpikir bahwa ia telah membantu umat manusia. Namun bagaimana jika selama ini ia salah bertindak? Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Sebastian dan yang lainnya dikejar oleh anak buah pastor. Sebastian sepertinya sudah sadar dan memutuskan untuk membantu Claire dan kelompoknya. Dalam pelarian itu, Roberto terjatuh sehingga ia dan Isabel pun menyerah dan membuka penutup mata mereka untuk bisa saling melihat untuk terakhir kalinya. Setelah masuk ke dalam gedung, Claire pun jadi tahu bahwa selama ini Sebastian menggunakan kacamata hitam yang tembus pandang. Ia pun menganggap Sebastian adalah bagian dari komplotan pastor dan menuduh Sebastian telah menyingkirkan Rafa dan Octavio. Sebastian pun meyakinkan Claire bahwa ia telah berubah dan ingin membantunya. Meskipun sempat ragu, akhirnya Claire menerima bantuan Sebastian karena tidak ada lagi yang bisa membantu mereka saat ini. Di waktu yang sama, pastor dan anak buahnya mulai mengejar mereka. Sebastian pun mengendarai mobil untuk kabur dari anak buah pastor dan supaya sampai di kastil lebih cepat. Sesampainya di bangunan kereta gantung, Sebastian segera menyiapkan peledak menggunakan mobil. Sementara Claire dan Sofia diminta untuk segera menaiki kereta gantung. Sebastian akan menghentikan pastor dan memastikan keamanan Claire dan Sofia. Sebastian pun mengambil besi panjang. Bermodal itu, ia pun menyingkirkan pastor. Sayangnya, badan Sebastian juga tertusuk dari sisi lain. Ia pun akhirnya tewas bersama pastor. Di sisi lain, Claire dan Sofia berhasil naik ke kereta gantung. Hanya bermodal insting dan perhitungan dari Claire. Mereka pun telah sampai ke seberang dan disambut oleh tentara. Ternyata di sana adalah tempat pengungsian. Claire pun diperiksa lebih lanjut, sedangkan Sofia akhirnya bisa bertemu dengan ibunya yang sudah berada di sana. Di tempat pengungsian itu, pemerintah berusaha membuat vaksin dengan meneliti orang yang kebal terhadap makhluk mistis itu. Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini, orang-orang yang mengalami depresi, duka, dan trauma yang dalam bisa kebal dari fenomena itu. Dan film pun selesai. Dari film Bird Box Barcelona ini, yang bisa kita pelajari adalah untuk tidak selalu mempercayai sudut pandang kita saja. Ada kalanya kita harus berpikiran terbuka. Dalam film, kita bisa melihat bagaimana Sebastian awalnya sangat yakin bahwa tindakannya adalah hal yang mulia. Tapi ternyata persepsi dia selama ini salah. Selain itu, kesehatan mental juga sangat berpengaruh dalam semua tindakan kita. Kalau saat ini kalian
kalian punya masalah, ada baiknya cerita ke orang terdekat kalian atau setidaknya berusaha mencari pengalihan positif dari masalah yang belum bisa diatasi. Tentunya akan sangat membantu mengurangi tekanan yang kalian alami. Kalau menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa dipelajari dari film ini? Tulis di komen ya. See you guys!